Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'du. Hadirin jamaah setia Masjid Istiqomah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan rentetan ibadah, yang mana ibadah itu jika kita lakukan sekecil apapun akan Allah lipat gandakan. Apalagi di hari yang kelima ini, Allah masih memberikan kesempatan yang luar biasa, di mana tidak sedikit orang yang mengharapkan jauh-jauh hari. Bahkan para sahabat disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka berdoa 6 bulan menjelang hari raya Idul Fitri, yang artinya mereka mengharapkan kemuliaan di bulan Ramadan. Karena mana mungkin bisa melakukan Al-Fitri, kesucian, tanpa mereka menghadapi bulan Ramadan dengan segenap jiwa dan raga mereka. Artinya harus ada hal yang kita lakukan dengan optimal, dengan maksimal, sampai disebutkan kita kembali kepada hal yang fitri, kembali kepada kesucian. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ada 12 bulan dalam 1 tahun. Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan yang beredar, yang menjadi tolak ukur bagi ibadah umat Islam di seluruh dunia, ada berjumlah 12. Seorang ulama mengkaji kata syahr di dalam Al-Quran dalam bentuk ma'rifah dan mudzakkar. Beliau mengumpulkan ternyata lafal syahr atau artinya bulan ada 12 di dalam Al-Quran. Artinya di sini ada kemukjizatan. Tidak mungkin Allah menyebutkan hal itu kecuali ada maksudnya. Maksud di mana kita mencarinya berdasarkan korinah-korinah yang ada. Dan ini salah satu bentuk usaha, upaya bagaimana para ulama memunculkan mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi lafal syahr, bulan di dalam Al-Quran ada 12. Di mana kita tahu dimulai dari bulan Muharram sampai Zulhijjah itu ada 12. Dan kita ketahui pula bahwa peredaran bulan yang digunakan sebagai ibadah dalam keseharian umat Islam adalah bulan Qamariyah. Dari jumlahnya, bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiah itu ada kesenggangan kurang lebih 10-12 hari. Karena di bulan Qamariyah, di bulan Islam, di bulan Hijriyah itu biasanya 29 hari. Jika hilalnya tidak terlihat, jika bulan sebagai pergantian bulan tidak terlihat, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Artinya kebiasaan di bulan-bulan Islam jumlah harinya adalah 29 hari. Hal ini termaktub,
tercatat di dalam hadis-hadis terutama yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena masuk bulan Ramadan dan beralih keluar Ramadan, artinya bulan Syawal, itu menjadi patokan seseorang melaksanakan ibadah Ramadan. Karena tidak bisa seseorang melaksanakannya dengan ragu-ragu. Sekiranya tidak terlihat hilal, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Dan tidak ada lebih, tidak ada 31 hari di dalam perhitungan bulan-bulan Qamariyah. Nah, hal itu pun tercatat dalam sejarah di mana ketika pertama kali Allah mewajibkan ibadah saum Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Jadi ketika beliau sudah di kota Madinah. Dari tahun kedua sampai tahun ke-10 terhitung ada 9 hari dan 8 diantaranya beliau melaksanakan selama 29 hari. Adapun satu kalinya beliau melaksanakan sebanyak 30 hari. Artinya mayoritas kebiasaan bulan-bulan di bulan Qamariyah adalah 29 hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30, atau dalam riwayat lain fa akmilul iddata 30. Sumu li ru'yatihi, hendaklah kalian bersaum, melakukan ibadah saum. Artinya ketika kalian sudah melihat hilal masuk bulan Ramadan, maka hendaklah kalian saum. Wa aftiru li ru'yatihi, ketika kalian tahu bahwa hilal bulan Syawal sudah terlihat atau sudah memenuhi syarat, maka berbukalah, artinya kalian sudah keluar dari bulan Ramadan. Fa in gumma alaikum, maka jika terhalang, yang tadinya jumlahnya 29 tapi terhalang hilalnya, tidak terlihat, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Fa akmilul iddah 30, maka sempurnakan bulannya menjadi 30 hari. Artinya kebiasaan dalam bulan-bulan Qamariyah adalah 29 hari. Di antara ke-12 bulan yang Allah tentukan, ada 4 bulan di antaranya berkenaan dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini di antaranya ialah bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1 dan bulan ke-7. Bulan ke-11 adalah Zulqa'dah, ke-12 Zulhijjah, bulan pertama adalah Muharram. Jadi ketiga bulan itu termasuk bulan Muharram yang berurutan, bulan haram yang berurutan. Dan bulan ke-7 adalah bulan Rajab. Namun walaupun Allah menentukan bulan-bulan haram tersebut, Allah tidak mencantumkan secara langsung, secara tekstual di dalam Al-Quran bulan-bulan tersebut. Allah tidak menyebutkan Syahrul Muharram, Syahrul Zulhijjah. Padahal di bulan Zulhijjah Allah menyempatkan, Allah menyediakan, Allah menentukan untuk kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, di mana tidak semua orang mampu beribadah haji kecuali yang mampu secara fisik, mampu secara finansial, dan mampu secara waktu yang ditentukan. Allah memuliakan hal itu dan Allah membatasi. Namun Allah sekali lagi tidak menyebutkan hal itu secara tekstual di dalam Al-Quran. Tapi Allah menyebutkan hanya satu di antara 12 itu, yaitu Syahrul Ramadan. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan tegas Allah menyebutkan Syahrul Ramadan. Allah tidak menyebutkan bulan-bulan yang lain. Walaupun pada dasarnya kata Ramadan itu artinya membakar, bukan berarti bulan Ramadan itu adalah bulan yang membakar secara hakiki. Bisa jadi
pada kesempatan waktu bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas yang begitu panas. Karena ketika seseorang merasakan haus, panas sedikit bisa menjadi panas berkali lipat. Artinya di bulan Ramadan seseorang akan bisa merasakan berkali lipat panas yang dia rasakan, apalagi ketika dia merasakan di musim panas. Namun Ramadan di sana tidak hanya itu. Disebutkan oleh para ulama bahwa kemuliaan Ramadan terdiri dari mereka bisa merasakan kenikmatan. Orang yang berada di bulan Ramadan, maka mereka akan merasakan pancaran kebaikan, pancaran kebahagiaan, pancaran kegembiraan. Sehingga ibaratnya matahari yang menyengat pasir, matahari yang menyengat tanah, matahari yang menyengat permukaan. Sehingga ketika orang yang berada di bulan Ramadan, sedikitnya pasti akan merasakan kegembiraan. Kemudian Ramadan memiliki arti sebagai bulan yang membakar dosa, bulan yang membakar kemaksiatan. Makna lainnya ialah bulan yang memberikan ampunan yang tidak terbatas. Kemudian Ramadan adalah bulan yang membakar tenggorokan setiap orang, sehingga ketika dia melakukan saum di siang hari, di pikirannya hanyalah menginginkan air, menginginkan kesegaran yang membuat dahaganya hilang. Sehingga di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika kita akan berbuka puasa, doanya adalah dhahabadz dhama'u, hilanglah rasa dahaga. Artinya memang secara fakta orang yang melakukan ibadah saum di bulan Ramadan akan merasakan panas di tenggorokannya. Namun di sana akan merasakan pula kebahagiaan yang tidak terhingga. Salah satunya ialah dia akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang tidak akan didapat di bulan-bulan yang lain. Hadirin jamaah istiqomah yang Allah muliakan, Imam Ibn Rajab menyebutkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa sebab amalan kita dapat dilipat gandakan. Pertama, sebabnya karena kemuliaan tempat atau syarful makan. Salah satunya ialah al-haram, tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Di mana ketika orang yang diberi izin, dipanggil oleh Allah ke tanah haram, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang tidak akan didapatkan oleh orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang sholat di masjidku, maka sholatnya lebih baik dibanding 1000 masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik dibanding masjid-masjid lainnya. Dan ini tidak akan kita dapati kecuali kita berziarah ke sana, kecuali kita berangkat ke tanah haram. Dan jelas tempat itu terbatas oleh fisik, terbatas oleh tempat, sehingga dia tidak akan kita rasakan ketika berada di luar lokasi tersebut. Namun kita jangan merasa pesimis. Ibnu Rajab mengatakan yang kedua, sebab kedua seseorang mendapatkan kemuliaan dengan dilipat gandakan amalannya ialah karena syarfuz zaman, sebab kemuliaannya waktu yang dia temui, waktu yang dia tepati, yaitu ketika dia berada di bulan Ramadan. Orang yang berada di bulan Ramadan ketika melaksanakan sholat sunnah apa saja, maka pahalanya setara dengan sholat fardu, ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Ketika dia bersedekah, maka pahalanya sama dengan pahala berzakat. Ketika dia melakukan ibadah fardu, ketika dia melakukan zakat, maka pahalanya 70 kali lebih baik dibanding pahala di bulan-bulan yang lain. Maka ketika kita sudah melewati beberapa hari di bulan Ramadan,
baru 1 hari, baru 2 hari, baru 3 hari, 4 hari, 5 hari. Manfaatkan di minggu-minggu pertama. Wajar jika kita lupa, karena selama 11 bulan yang lalu kita lebih banyak berkecimpung dengan dosa, lebih banyak tidur dengan kemaksiatan. Maka ketika di minggu-minggu pertama kita merasakan rasa berat, kemudian masih belum bisa meninggalkan kekurangan-kekurangan kita, itu wajar. Maka manfaatkan 24 hari ke depan, 25 hari ke depan untuk menyambut kemenangan yang tiada taranya, menyambut ampunan yang tiada taranya, menyambut kemuliaan yang tiada taranya. Maka ketika seseorang dia meyakini hal itu, maka benar disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Kenapa? Karena ketika itu pintu surga dibuka lebar-lebar. Semua pintu surga. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Semua pintu neraka. Kemudian godaan-godaan setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Artinya, kalau bisa ditarik kesimpulan, orang yang berada di bulan Ramadan, orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, dia akan dipermudah untuk melakukan ibadah, proses taqarrub kepada Allah, pendekatan kepada Allah. Sehingga orang yang berada di bulan Ramadan, dia akan dengan mudah melakukan ibadah di siang hari. Dia akan melaksanakan sholat sunnah. Dia akan melaksanakan sedekah, yang mana dia sangat jarang sekali di 11 bulan yang lainnya. Bahkan di malam harinya, dia melaksanakan sholat tarawih, di mana sebelumnya mereka jarang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian di waktu sahur mereka bangun, padahal sangat jarang sekali mereka bangun di 11 bulan yang lainnya di waktu sahur. Maka manfaatkan waktu yang ada, karena kalaulah kita membiarkan lewat bulan yang mulia ini, maka sungguh merugi. Benar-benar merugi. Kenapa? Kalaulah bisa saya analogikan, bulan Ramadan ini bagi setiap orang ibaratkan modal. Modal yang Allah berikan, di mana dalam 1 bulan 29 hari atau 30 hari kita diberikan lahan untuk bercocok tanam selama 30 hari. Coba bayangkan, kalaulah diibaratkan, di mana di zaman Nabi selalu disebutkan jarak itu menggunakan hari. Misal jarak sepanjang 2 bulan lamanya, jarak sepanjang 3 bulan lamanya. Nah, kalaulah diibaratkan jarak, kita diberi modal oleh Allah supaya bercocok tanam dengan lahan sejauh 1 bulan perjalanan, maka tidak akan terbayang berapa jauhnya. Dan Allah memastikan lahan yang akan kita cocok tanami ialah lahan yang subur, lahan yang gembur, lahan yang mudah dialiri air. Sehingga bisa dipastikan ketika seseorang menanam biji yang kecil, maka akan tumbuh dengan segar, maka akan tumbuh menjulang tinggi dengan penuh kenikmatan. Kemudian hama-hama akan terjaga, hama-hama tidak akan tampak di lahan itu, dan Allah yang memastikannya. Maka ketika orang yang mampu mengamalkan atau orang yang mampu menunaikan kewajiban dia, hal-hal yang bermanfaat untuk dia selama bulan Ramadan, maka beruntunglah dia. Sebaliknya, jika lahan yang begitu luas, yang bisa menguntungkannya dia sia-siakan, dia lepaskan, padahal tidak sedikit orang yang di waktu sehari sebelumnya berharap dengan harapan yang penuh untuk mendatangi bulan Ramadan, namun di waktu sore menjelang Ramadan dia meninggal. Maka ketika kita tidak melihat hal itu, kita tidak bermuhasabah bahwa banyak dari kita yang lebih dulu dicabut oleh Allah nyawanya, maka kita tergolong orang yang merugi karena tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Hadirin jamaah istiqomah yang Allah muliakan. Lalu
sebagaimana yang saya bahas pada pertemuan hari ini, ialah apa bekal utama untuk menyambut Ramadan. Karena kita masih berada pada permulaan Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah kita harus menyambut dengan gembira. Kita bayangkan bahwa Ramadan itu sebagai tamu yang agung. Sehingga patut kita layani dengan sebaik-baiknya. Terlebih disebutkan di dalam sebuah hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Lalu ketika kita membayangkan bulan Ramadan sebagai tamunya, maka kita berkewajiban. Sebagaimana di dalam Islam, seseorang berkewajiban melayani tamunya sebanyak 3 hari. Namun kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan berlipat ganda. Maka kewajiban kita melayaninya 29 hari atau lebih 1 hari. Sehingga di sini menjadi ladang, menjadi tempat bercocok tanam hingga nanti kita bisa merasakan panen yang luar biasa. Yang tidak akan kita rasakan di bulan-bulan yang lain. Yang mana banyak orang yang menyesalnya tidak di dunia tapi di akhirat. Mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kita pun tahu bahwa apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu tidak jauh dari istilah sebuah pola yang bernama dengan pendidikan. Maka tidak jarang para mubaligh, para da'i menyebutkan bahwa adanya madrasah Ramadan, di mana ketika sepertiga malam terakhir kita melaksanakan sahur, kemudian menyempatkan berdoa di waktu sahur, itu kita membiasakan kebiasaan yang baik. Kemudian di siang hari kita menjaga dari syahwat makanan, syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap keburukan-keburukan lainnya. Kita menjaga hal itu. Kemudian diakhiri dengan sholat witir dan tarawih, di mana kita tidak lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Artinya ketika kita melakukan secara rutin berulang-ulang selama 1 bulan penuh, maka kita akan menjadi alumni yang dimana disebutkan wa amma man utiya kitabahu biyamini. Barang siapa yang diberikan catatan dengan tangan kanannya, artinya dia mendapatkan poin penuh. Artinya tidak ada catatan merah selama bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Dia akan merasakan kenikmatan untuk beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimali, ketika dia mendapatkan dengan tangan kirinya, artinya dia mendapatkan catatan-catatan merah di dalam amalan sebelumnya, maka dia adalah orang yang merugi. Sehingga ketika kita masih berada di permulaan Ramadan, kita harus mengutamakan bulan Ramadan ini. Namun memang untuk mengutamakan ini perlu ada peningkatan dari segi niat. Niat dalam bukan dalam bahasa Indonesia saja, tapi niat dalam istilah ulama fikih, niat dalam istilah bahasa Arab, di mana tidaklah dikatakan niat dalam bahasa Arab ketika dia hanya sebatas memiliki keinginan, ketika dia hanya sebatas memiliki tekad saja tanpa diamalkan. Nah, inilah bekal utama yang harus kita persiapkan selama bulan Ramadan, yaitu kita memiliki an-niyah. An-niyah ialah al-qasdu muqtaranun bil fi'li. Ialah niat yang disertai dengan pekerjaan. Maka tidaklah seseorang akan dicatat amalnya ketika dia memiliki niat, memiliki keinginan, namun tidak dia lakukan. Begitu pula ketika dia melakukan sesuatu, namun tidak dia sengaja, tidak memiliki niat di dalamnya, maka tidak akan Allah catat amalan itu. Pertama, misal ketika seseorang ingin bersedekah, tapi keinginan sedekahnya itu hanya sebatas ucapannya saja. Saya ingin bersedekah, ini bulan Ramadan. Hanya sebatas itu. Tanpa
dia melakukannya maka tidak akan dicatat, kecuali makna lain dalam bahasa Arabnya, istilahnya bukan keinginan tapi alhammu. Alhammu itu keinginan yang berawal dari tekad. Jadi ketika seseorang memiliki ketertarikan, memiliki kecenderungan, namun tidak bisa melakukannya, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya kebaikannya sebagai satu kebaikan. Namun ketika dia melakukannya, maka Allah akan mencatatnya dengan 10 kebaikan. Berbeda dengan ketika dia melakukan atau ada seseorang yang tertidur, tertidurnya pulas sekali. Kemudian tiba-tiba bangun dan melakukan sholat tanpa sadar. Ternyata dia melindur, mengigau. Apakah dicatat amalannya? Tidak. Karena dia tidak memiliki niat. Karena dia sholatnya tidak disengaja. Sehingga perlu ada kesadaran ketika kita melakukan ibadah saum. Makanya disebutkan tidak ada saum bagi orang yang tidak niat di malam hari. Artinya dia tidak memiliki kemauan yang kuat di malam harinya, sehingga tidak tercatat dia melaksanakan ibadah saum di siang harinya. Maka bekal utama untuk kita renungkan dari sekarang ialah apakah niat kita sudah benar atau tidak. Apakah keinginan kita bisa dilakukan atau tidak. Karena kalau tidak dilakukan, maka niat kita tidak akan ada apa-apanya. Keinginan kita tidak akan dijadikan amalan yang akan Allah catat. Padahal di dalam sebuah hadis yang masyhur di kalangan para ahli hadis, bahkan selalu dicantumkan oleh para ulama pada muqaddimahnya ketika mereka membuat sebuah tulisan, membuat sebuah kitab, mereka mencantumkan hadis ini karena sebagai pengingat apakah mereka memiliki maksud yang jelas atau tidak. Yaitu hadisnya yang diterima dari Khalifah kedua, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu pasti disertai dengan niat. Maka kalaulah tidak disertai dengan niat seperti tadi, orang yang tiba-tiba sholat tanpa menyadari itu sholat apa, maka dia tidak disebut sebagai amalan, tapi hanya sebatas pekerjaan biasa. Maka setiap pekerjaan disertai dengan niat, dan kualitas niat seseorang tergantung dari apa yang dia usahakan. Jadi niat sekecil apapun dalam pandangan Allah bisa menjadi besar, dan niat sebesar apapun bisa menjadi kecil di mata Allah. Amalan sebesar apapun bisa menjadi kecil di mata Allah tatkala amalan itu disertai dengan penggugur keikhlasan, yaitu terkenalnya amalan gugur adalah karena amalan riya. Sehingga ketika seorang mengatakan saya telah berwakaf tanah di tempat yang tidak terduga, di tempat yang tidak akan kalian pikirkan, di tempat yang orang lain enggan untuk berwakaf, sehingga dia akan menyombongkan diri dan menyebut-nyebut supaya dipuji oleh orang lain, maka wakafnya tidak akan ada apa-apanya, tidak akan Allah nilai sebagai amalan. Kenapa? Karena Allah tidak butuh pujian dari manusia, dan orang yang beriman tidak butuh pujian pada manusia. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah kemudian tanpa disertai dengan niat yang benar, niat yang ikhlas, maka amalannya menjadi gugur. Maka sebagai bentuk penjagaan niat, para ulama selalu menyandingkan pembahasan niat dengan pembahasan ikhlas. Kenapa? Karena buat apa bekerja, buat apa beramal, buat apa beribadah, kalaulah niatan kita tidak ikhlas karena Allah. Kalaulah niatan kita hanya karena manusia, maka amalannya menjadi gugur, dan kita, istilah Sundanya,
capek teka pake. Sudah capek-capek tapi tidak ada nilainya. Nah itu termasuk orang yang rugi. Maka ketika kita memiliki bekal yang utama ini, bekal yang harus kita persiapkan, ada tujuannya. Ketika kita memiliki niat yang ikhlas, ada tujuannya. Kita ditempa selama 30 hari supaya memiliki niat yang ikhlas, beramal dengan ikhlas, maka kita akan mencapai tujuan sebagaimana yang Allah sebutkan. Apa tujuan berpuasa? Apa tujuan untuk melaksanakan ibadah saum? Yaitu la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Sedangkan gambaran orang yang bertakwa itu ibarat orang yang berjalan di sebuah lorong, di sebuah jalan. Kemudian di jalan itu banyak duri, banyak pecahan kaca, dan kita menahan diri kita supaya tidak terluka, supaya terjaga dari luka-luka itu. Itulah takwa. Dan orang yang bertakwa, dialah orang yang menjaga lisannya, orang yang menyejukkan saudara-saudaranya. Tangan dan kakinya tidak akan melukai saudara-saudaranya. Artinya dia menjaga dirinya untuk selalu memberikan rahmah, kasih sayang bagi yang lainnya. Maka tidak bisa dipungkiri orang yang bertakwa adalah kepanjangan tangan dari tujuannya diutus Nabi Muhammad SAW ke jagat raya ini. Tujuannya ialah sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, Allah menyebutkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus engkau, wahai Rasul yang mulia, kecuali sebagai rahmat, membawa kasih sayang. Maka tidak mungkin orang yang tidak bertakwa dia mampu mengamalkan hal ini, kecuali mereka yang bertakwa. Karena takwa, dia takut. Asal kata takwa dari takut, menjaga. Dia menjaga. Dia takut sekiranya mulutnya yang mengantarkan dia kepada neraka. Dia takut kalaulah tangannya yang mengantarkannya dia ke neraka. Dia takut bahwa perutnya yang mengantarkannya kepada ke neraka. Dia takut bahwa kakinya lah yang mengantarkannya kepada ke neraka. Sehingga dia tidak mampu untuk melakukan kejahatan karena memiliki keyakinan seperti itu. Dan ketika orang yang setelah Ramadan, ketika dia mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan, dan memiliki niat yang begitu luar biasa, maka patut diapresiasi akan ada manusia-manusia takwa yang akan memberikan kesejukan di luar bulan Ramadan. Dan ini harapan yang benar-benar diutamakan. Kenapa? Karena Ramadan itu hanya 1 bulan. Tapi tantangan itu, tantangan yang kita hadapi adalah 11 bulan yang lainnya. Maka kalaulah kita tidak memanfaatkan 1 bulan ini, 30 hari ini, 29 hari ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Sehingga patut kita lakukan sekarang ini ialah memaksimalkan keinginan kita dengan amalan kita pada hal yang menunjukkan kepada kebaikan. Sehingga menjadi niat yang baik yang kita tujukan dari awal sampai akhir menjadi sebuah kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun harus sadar bahwa setiap kesempatan yang Allah berikan harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah istiqomah yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat yang kita bisa rasakan pada kesempatan Ramadan ini benar-benar manfaat yang menjadi batu pijakan kita menjadi orang yang bertakwa untuk tahun ke depan, tahun depan, sampai Allah menjadikan kita sebagai hambanya penghuni surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.